Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara daring. Adik-adik yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabarnya? Kami berharap adik-adik selalu dalam keadaan baik, sehat-sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Kami juga berharap adik-adik tetap semangat di dalam mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Baik adik-adik, di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Oin sebagai pembawa firman dan Kamira sebagai liturgos. Sebelum kita memulainya, ada beberapa informasi atau pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, dimulai dengan minggu ini, ibadah Persekutuan Teruna akan menggunakan tata ibadah. Oleh karena itu, nanti akan ada petugas liturgos dan pelayan firman. Yang kedua adalah mengenai pengucapan syukur. Mungkin adik-adik nanti bisa memberikannya kepada orang tua untuk disampaikan ke gereja. Baik adik-adik, sebelum kita memulainya, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, kita akan masuk menghadap Tuhan dengan kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik, kita akan berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus dalam ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil puji dan sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari yang telah Engkau sediakan bagi kami semua. Mana saat ini kami, kakak layan dan adik-adik teruna boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk mendengar serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang baru yang Kau berikan bagi kami, atas kesehatan yang baik sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, agar kami layak untuk datang di hadirat-Mu. Dan biarlah kami juga boleh diberkati dengan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Oin. Tuhan berkati juga Kak Oin, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah perkataan-Mu semata. Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan bermazmur puji-pujian dari Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan
Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian Mazmur puji-pujian kita. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Oy. Shalom adik-adik teruna, saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 12. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita yang menuntun jalan kami di dunia ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk memahami firman-Mu dan kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum."
Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Adik-adik yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, kita kembali melihat pengalaman Rasul Paulus. Adik-adik tahu ya, siapa Paulus? Paulus adalah salah satu pewarta Injil yang besar selain dari Yesus. Pelayanan dan tulisan Paulus membentuk perkembangan sejarah kekristenan di dunia. Bahkan sebelum dia menjadi percaya, apa yang dilakukan sangat memberi pengaruh. Penganiayaan yang luar biasa terhadap orang Kristen setelah kematian Stefanus membuat umat Tuhan mulai mematuhi perintah terakhir Kristus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Paulus ikut ambil bagian dalam melakukan persekusi terhadap orang percaya pada saat itu. Dan dia melakukannya karena keyakinannya yang teguh terhadap agama Yahudi yang dianutnya. Tetapi perjumpaan Paulus dengan Kristus mengubah hidupnya. Dia tidak pernah kehilangan semangatnya, tetapi sejak saat itu disalurkan untuk pemberitaan Injil. Kisah pemberitaan Injil Paulus dalam bacaan kita hari ini terjadi di Efesus. Paulus saat itu sedang dalam perjalanan pemberitaan Injil yang ketiga. Jadi Paulus melakukan perjalanan pekabaran Injil kemana-mana, dan dia melakukannya sampai 3 kali perjalanan. Dalam Alkitab, adik-adik bisa melihat di bagian belakang, ya, di bagian belakang Alkitab, adik-adik bisa melihat rute perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus, ya, di sini kakak bisa perlihatkan, adik-adik bisa lihat rute perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus. Dia sudah, sekarang kita kembali lagi kepada bacaan kita.
Paulus dalam perjalanan pekabaran Injilnya yang ketiga ini, dia sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Begitu disebutkan dalam bacaan kita. Efesus adalah ibu kota dan pusat bisnis terkemuka di provinsi Romawi di Asia Kecil. Yaitu kalau dalam masa modern sekarang itu adalah bagian dari negara Turki, ya. Sebuah pusat transportasi laut dan darat. Kota Efesus juga terkenal dengan bangunan mega teater atau teater yang besar, yaitu tempat orang melakukan pertunjukan dan ditonton oleh banyak orang. Banyak orang, ya, sampai ribuan bahkan puluhan ribu. Demikian besarnya mega teater. Dan di Efesus juga adalah tempat di mana ada kuil Artemis yang merupakan salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Jadi bisa kita bayangkan, ya, bahwa kota Efesus ini adalah kota yang besar dengan beragam macam orang, dengan juga kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, Rasul Paulus tahu situasi yang ada di Efesus. Maka waktu dia bertemu dengan beberapa orang dari jemaat di Efesus, dia bertanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Dan jawaban mereka kepadanya, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Selanjutnya Rasul Paulus berkata, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Dan jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Dari percakapan ini, Paulus mengetahui bahwa orang-orang ini sudah mengalami baptisan Yohanes Pembaptis, tapi belum mendengar tentang kuasa Roh Kudus. Sehingga Paulus ingin meluruskan pemahaman iman mereka dan dia mulai mengajar, mulai mengabarkan Injil di Efesus. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pekabaran Injil di Efesus? Jadi setidaknya ada 3 yang dia lakukan dalam pekabaran Injil di Efesus. Yaitu 1, Paulus memberikan pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus. Jadi dia mengajarkan tentang pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus. Paulus menjelaskan perbedaan dari baptisan Yohanes dan baptisan yang dilakukan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita perhatikan penjelasan Paulus. Dikatakannya pada ayat yang keempat, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan. Jadi tanda pertobatan dari dosa saja, tapi bukan tanda hidup baru di dalam Kristus. Orang-orang percaya di Efesus membutuhkan pengajaran yang lebih lanjut mengenai pekabaran dan pelayanan Yesus Kristus. Pemahaman mereka belum lengkap. Menjadi seorang percaya atau pengikut Kristus itu tidak hanya berarti meninggalkan dosa-dosa dan berperilaku saleh, tetapi juga dan terutama percaya dan menyerahkan diri kepada Yesus yang menganugerahkan keselamatan, bukan hukuman atas dosa-dosa, tetapi keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus. Rasul Paulus mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang datang kemudian setelah Yohanes Pembaptis. Kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus akan membawa mereka untuk mau dibaptis di dalam namanya, nama Tuhan Yesus. Dan setelah dibaptis dalam nama Yesus, Roh Kudus akan berkarya dalam hidup mereka melalui berbagai karunia.
Itu yang pertama yang dilakukan oleh Paulus, yaitu memberikan pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus. Kedua yang Rasul Paulus lakukan dalam pekabaran Injil di Efesus adalah Rasul Paulus meneruskan pelayanannya di Efesus. Setelah dia membaptis beberapa orang di Efesus itu, Rasul Paulus tidak pergi meninggalkan kota, tapi tetap tinggal dan melakukan pelayanan di Efesus. Dia tetap memberitakan kebenaran Injil Kristus selama 3 tahun di Efesus. Tetapi dia tidak sekedar memberitakan Injil, dia juga memberikan semangat dan mendorong agar berani bagi mereka yang sudah menerima Yesus untuk terus memberitakan Injil Kristus. Akan tetapi, memberitakan Injil di Efesus tidaklah mudah. 3 bulan pertama, Paulus mengajar di sinagog atau di rumah ibadat dengan berani, dan ada juga orang-orang yang tidak meresponinya, bahkan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Mereka ini tidak menerima Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tapi oleh hikmat dari Roh Kudus, Rasul Paulus tidak kehilangan akal. Dia kemudian memakai ruang kuliah Tiranus untuk memberikan pengajaran tentang kebenaran Injil Kristus. Dan selama 2 tahun, Rasul Paulus memberikan kuliah dari tempat itu, sehingga membuat penduduk Asia Kecil mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi walau ada penolakan, Rasul Paulus tetap setia memberitakan Injil dan firman Tuhan semakin tersebar luas. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil di Efesus adalah Rasul Paulus setia memberitakan Injil walaupun banyak penolakan, sehingga membuat kuasa Roh Kudus berkarya nyata di dalam hidupnya. Ya, jadi tadi apa yang dilakukan oleh Paulus, yaitu Paulus memberikan pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus. Kemudian Paulus meneruskan pelayanannya di Efesus, jadi tidak langsung pergi. Dan selanjutnya Paulus setia memberitakan Injil walaupun banyak penolakan, sehingga kuasa Roh Kudus berkarya nyata di dalam pelayanannya. Jadi di dalam pelayanan Rasul Paulus dipercayakan untuk menyatakan berbagai mujizat yang luar biasa oleh Allah melalui penyertaan Roh Kudus. Bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian di ayat yang ke-12 ya. Nah, hal yang luar biasa terjadi ini bukan karena kesaktian Rasul Paulus, tetapi karena Allah berkenan menyatakan kuasanya dan memakai Paulus untuk memberitakan karya Tuhan yang besar bagi semua orang. Jadi karena Tuhan mau memakai Paulus. Apa yang dilakukan Paulus, memberitakan Injil, itu adalah tugas semua orang percaya kepada Kristus, yaitu tugas orang Kristen. Kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita disebut orang Kristen. Tugas yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata seperti ini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan
kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang kita kenal dengan amanat agung. Amanat agung Tuhan Yesus kepada orang percaya, kepada kita. Karena itu tugas kita adalah Injil Kristus harus diberitakan kepada semua orang. Itu merupakan tugas kita sebagai orang percaya. Kedua, kita memberitakan Injil dengan setia, walaupun menghadapi berbagai tantangan. Dan ketiga, ketahuilah bahwa Allah menyertai orang percaya yang memberitakan Injil melalui Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, menolong dan menguatkan kita. Jadi, memberitakan Injil itu tugas kita, ya. Tugas yang dilakukan oleh Paulus dan tugas kita juga sebagai orang percaya. Terus bagaimana caranya memberitakan Injil? Saya bisa memberitakan Injil itu, satu, kita harus belajar firman Tuhan. Tiap hari harus baca Alkitab, supaya kita semakin kenal Tuhan dan mengetahui maksudnya. Dan dikuatkan oleh pesan firman Tuhan. Coba, bagaimana kita menyampaikan berita Injil kalau kita tidak menguasai isi berita Injil itu? Karena itu, terus cari tahu, terus belajar, terus membaca Alkitab. Semakin kita tahu, semakin kita semangat membagikannya kepada orang lain. Supaya orang lain juga mendengar berita keselamatan dan menerimanya. Tertulis di dalam Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, bagaimana caranya memberitakan Injil? Dengan berdoa. Melalui doa kita menghampiri Tuhan, berbicara dengan Tuhan, ngobrol dengan Dia yang Maha mendengar dan peduli dengan kita. Dengan berjumpa dengan Tuhan lewat doa, kita dikuatkan untuk bersaksi tentang Tuhan, untuk memberitakan Injil. Mazmur 91 ayat yang ke-15, di situ Tuhan berfirman, Dia akan memanggilku dan aku akan menjawabnya. Aku akan bersamanya dalam kesulitan. Aku akan membebaskannya dan menghormatinya. Luar biasa ya, ini adalah firman Tuhan pada orang yang memanggil Dia. Dia akan menjawab orang-orang yang memanggil Dia. Tuhan akan bersama orang-orang yang memanggil Dia, walaupun di dalam kesulitan. Dan Tuhan akan membebaskan dan bahkan menghormatinya. Demikian disaksikan di dalam Mazmur 91 ayat 15. Selanjutnya, bagaimana memberitakan Injil? Lakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Perbuatan dan perkataan kita adalah kesaksian buat orang yang ada di sekitar kita, yang melihat dan mendengar tentang kita. Dalam Matius 5, Injil Matius 5 Matius pasal 5 ayat 16 disebutkan, demikian pula hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Bapa yang dimuliakan. Selanjutnya, saya bisa saksikan bahwa memberitakan firman Tuhan, untuk bisa memberitakan firman Tuhan itu kita harus bersiap untuk menceritakan Yesus. Harus siap untuk menceritakan Yesus. Nah, untuk yang keempat ini,
saya mau berbagi pengalaman. Pada saat duduk di bangku SMA, teman sebangku saya di kelas 1 bukan orang Kristen. Namanya Intan. Hubungan kami dekat dan kami melakukan semua bersama. Ya, sohib lah ya, teman. Nah, dengan hubungan yang dekat ini, kami tidak pernah berdiskusi tentang agama atau kepercayaan kami. Kami tahu kami berbeda dan kami melakukan ibadah kami masing-masing. Sampai pada suatu saat, waktu kami dengan beberapa teman perempuan yang lain pulang sekolah, main di rumah seorang teman, dan di situ kami ngobrol-ngobrol ringan seputar cowok, gosip teman-teman dan guru, bintang film atau penyanyi kesukaan kami dan lain-lain lah, ngobrol-ngobrol ringan. Kemudian saya lupa bagaimana caranya atau bagaimana mulainya, kami jadi membicarakan tentang iman kami, tentang kepercayaan kami masing-masing. Intan menanyakan mengenai kekristenan saya dan dia ingin tahu lebih banyak. Pada saat pembicaraan ini, teman yang lain mungkin mereka tidak merasa nyaman ya berbincang soal ini, mereka mencari aktivitas lain, yang ngobrol sendiri dan mencari aktivitas yang lain. Sehingga tinggal saya dan Intan saja yang berbincang. Yang saya ingat pada saat itu adalah saya merasa tidak memberikan kesaksian yang lengkap tentang iman saya, tentang Yesus yang saya percayai. Karena saya ragu untuk menceritakannya. Pada saat itu ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab menyangkut ayat Alkitab, yaitu dasar dari iman saya. Karena saya tidak bawa Alkitab dan saya juga tidak hafal ayat-ayat Alkitab, apalagi saat itu belum ada ya Alkitab mobile yang ada di perangkat handphone kita, yang dengan menggunakan internet kita bisa cari kata kuncinya, kemudian kita bisa cari ayatnya atau informasi lain. Nah, itu belum ada. Dan karena saya tidak bisa menunjukkan ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar iman saya yang waktu itu kita bincangkan, kemudian pembicaraan kami berhenti di situ. Dan pada saat itu Intan, saya bilang bahwa oke, nanti saya akan cari tahu dan tunjukkan. Udah selesai pembicaraannya. Tapi kemudian setelah hari itu, Intan tidak pernah menanyakan hal itu lagi, tidak pernah menyinggung diskusi kita tentang iman percaya saya itu. Dan saya juga tidak ingin membincangkannya lagi, karena saya merasa tidak nyaman membicarakan iman saya pada saat itu. Mungkin karena saya merasa bahwa saya minoritas ya, saya tidak mau membicarakan hal-hal yang membuat saya tidak nyaman. Pada saat itu, saya merasa tidak siap untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut iman. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, saya sekarang melihatnya sebagai kesempatan untuk menceritakan Injil yang tidak saya pergunakan dengan baik. Ya, padahal kalau saya bisa menceritakan dengan baik, mungkin ya teman saya Intan bisa mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang Yesus, tentang keselamatan, dan ya saya jadi jadi berpikir bagaimana ya jadinya kalau waktu itu saya bisa bersaksi dengan baik. Nah, yang bisa saya pelajari dari sini adalah kita harus siap sedia selalu. Mungkin kita tidak memberitakan Injil dengan cara berdiri di tempat umum
dan menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang lewat, tapi hendaknya kita siap ketika ada kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus. Serta teruslah membaca Alkitab setiap hari, tekun berdoa, dan jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala pujian dan syukur kami sampaikan kepadamu untuk pengajaran-Mu melalui penyampaian firman Tuhan hari ini. Biarlah Injil Kristus terus diberitakan dan kami mau dan bisa mengambil bagian dalam pemberitaan kebenaran Injil Kristus, walau di tengah tantangan. Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kami untuk siap sedia menjadi saksi-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami juga menaikkan permohonan kami. Kami masih terus mau mendoakan situasi wabah COVID-19. Kami bersyukur kami bisa bertahan hingga saat ini, dan kiranya Tuhan sembuhkan orang-orang yang sakit dan lindungilah yang sehat. Jaga dan kuatkan petugas kesehatan ketika mereka melayani sesama yang sakit, juga para petugas makam. Tuhan juga menolong para pemimpin kami, pemerintah dan jajarannya dalam mengurus dan mengatur negara kami Indonesia yang kami cintai. Khususnya dalam masa sulit ini, karuniakan mereka hikmat dan bijaksana. Kiranya takut akan Tuhan menuntun langkah mereka, agar apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan orang banyak dan membawa manfaat bagi masyarakat. Tuhan, tolonglah masyarakat terdampak ekonominya karena situasi wabah ini, berkati usaha dan penelitian, serta uji coba vaksin COVID-19, agar bisa dihasilkan vaksin yang teruji, yang bisa digunakan masyarakat banyak, dan dapat melindungi dari COVID-19. Kami berdoa agar masyarakat luas bisa disiplin melakukan protokol kesehatan. Kami doakan juga gereja kami GPIB Bethlehem. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai Ibu Pendeta, beserta presbiter, unit-unit misioner, pegawai, dan seluruh jemaat GPIB Bethlehem dijaga dan dilindungi, dan tetap bisa menjadi saluran berkat dan kesaksian bagi sesama. Dan tolonglah ya Tuhan, kami tetap bersyukur dengan apa yang ada pada kami, serta mendukung kegiatan dan aktivitas pelayanan jemaat dengan persembahan yang kami berikan, yang asalnya juga daripada Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan menyertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami naikkan doa kami. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.